Haleluya, salam saudara-saudara. Inilah setiap hari saya menanti kesalahan-kesalahan omong mereka. Ajaran-ajaran mereka ini tambah tambah penerjemahan selanjutnya itu loh. Apalagi dibandingkan dengan Alkitab, terjemahan tafsiran mereka ini tambah ngawur, ya. Dia mau bilang si Nababan ini saya KO-in waktu saya debat di Bandung. Mari kita lihat kata dia. Islam yang utuh itu adalah dia rela diatur oleh agama Islam ini. Apapun yang disyariatkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan. Dia hanya berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku dengarkan perkataan Allah ini dan aku taati. Hanya ampunan Allah yang saya harapkan. Itulah sebagai seorang muslim. Muslim apa namanya tadi? Muslim yang kafah. Oleh karena itu anak-anak Nanti dulu, Islam yang kafah. Islam itu tidak bisa kafah sampai kapanpun kalau di Indonesia ini. Karena Islam kafah itu satu, harus umat Islam. Yang kedua, hukum Islam. Yang ketiga, harus di negara Islam. Itu namanya Islam kafah. Kafatan linnas. Berdasarkan surat kedua, surat sapi betina ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang Islam, hai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam itu dengan sepenuhnya. Dan jangan ribut dengan itu. Dan jangan mengikuti langkah-langkah kamu itu, langkah-langkah mu'alaf. Langkah-langkah mu'alaf itu langkah syaiton. Enggak ada langkah yang benar. Seluruh mu'alaf dari awal sampai sekarang ini, sampai dogitang, itu langkah syaiton. Jadi bukan langkah Tuhan, apalagi langkah-langkah Allah. Enggak. Yang disebut Islam kafah itu satu, umat Islam. Apakah benar kamu Islam? Orang Islam itu harus berhukum kepada hukum Islam. Dan hukum Islam hanya bisa diterapkan di dalam negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Bagaimana mengampuni orang yang mencuri, koruptor? Tidak ada jalan lain. Laksanakan surat kelima ayat 38. Asyariku asyarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan pencuri perempuan potong kedua tangannya. Itu baru diampuni. Di dunia ini diampuni. Maka di akhirat bisa masuk surga. Enggak ditanya lagi tentang dosanya di dunia itu, yaitu dengan melakukan pencurian itu. Kenapa? Karena sudah dipotong tangannya. Kalau belum dipotong tangannya pasti masuk neraka. Dan itu kekal selama-lamanya. Bagaimana bisa mengampuni orang yang berzina? Tidak ada cara yang lain supaya dia masuk surga. Yaitu surat An-Nur ayat 2. Azani wazaniatu fajlidu mi'ata jaldah. Laki yang berzina, perempuan yang berzina, maka deralah keduanya itu 100 kali deraan. Kalau dipukul pakai cambuk yang benar, 80 kali orang itu sudah ngek. Nggak ada lagi waktunya setelah itu. Jadi dirajam sampai mati, dilempar sampai ngek. Begitu nababan tungkang tambal ban. Nababan, lu sepertinya kiai. sekalian, kamu tidak cukup hanya bersyahadat. Maka perlu ada pembinaan. Karena menjadi
menjadi muslim yang kafah itu bukan dengan simsalabim abrakadabra. Tidak mudah untuk menjadi muslim kafah itu. Apa syaratnya? Syaratnya yang bersangkutan harus belajar. Belajar untuk jadi muslim kafah itu, satu, negara mengatur semuanya lewat pendidikan, lewat masjid-masjid, lewat pemerintahan-pemerintahan, mulai dari khalifah sampai kepada gubernur, sampai kepada bupati, sampai kepada camatnya, itu harus membuat masyarakat itu mengerti tentang hukum Islam, mengerti tentang pendidikan Islam, politik Islam, dan mengerti tentang bermasyarakat di dalam masyarakat Islam. Benar, memang bukan sekedar syahadat aja Ustadz, tetapi harus sungguh-sungguh semuanya harus dilaksanakan secara sempurna. Mulai dari tingkat tinggi sampai ke tingkat bawah. Jangan sampai nyolong, nggak boleh nyolong, mencuri itu nggak boleh, berzina nggak boleh. Harus taat dengan hukum itu. Jadi hukum Islam itu bukan saja hukum ibadah, jengkang-jengking 5 kali sehari. Ngapain lu jengkang-jengking 5 kali sehari? Kamu paksa-paksain orang jengkang-jengking 5 kali sehari. Ya, ibadah 5 kali, yang makanya rukun Islam itu al-islamu anta syahada la ilaha illallah wa tuqima shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila ini yang menyempurnakan. Jadi kalau kalian belum haji, ya belum sempurna. Baru 4 sehat, 5 sempurnanya belum. Capek deh ikut agama kamu, lebih baik saya tinggalin, keluar dari agama itu. Kenapa? Karena pengertian saya itu, apalagi rukun imannya. Iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrih. 6 rukun. Itu nggak boleh main-main itu. Jadi bagaimana mengenal Allah? Kemudian mengenal malaikat-malaikat, rasul-rasul yang diutusnya, itu harus dipelajari semua. Wa kutubihi, kutubnya, kitab-kitabnya, itu harus diimani. Lah lu ngomong Taurat, Zabur, Injil, enggak dibahas, kosong. Kalau membahas Quran saja, kecil. Kenapa? Konsep Kristen ini, Injil ini, wah lebih rumit. Loh, kalian main putus leher orang aja gampang. Tetapi untuk mengenal perjuangan yang benar, berada di dalam yang benar, di dalam anaknya yang benar, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah yang benar itu, bukan Allah yang tidak dikenal itu. Gimana Allah kok batu hitam? Enggak begitu. Nababan, lu songong banget ya. Makanya kalian dikumpulkan di pesantren Mu'allaf Center An-Naba ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kalian masuk Islamnya utuh. Dan nanti setelah masuk Islam utuh ini, tidak cukup hanya buat kalian saja mengamalkan agama Islam, tapi di pundak kalian ada amanah. Ada tanggung jawab untuk mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam, terutama kepada keluarga. Kira-kira siap tidak? Ya, Siap tidak? nggak usah. Kalau kita sudah berada pada garis yang benar, mau lambat mau cepat, itu akan berjalan dengan baik. Dan kalau kamu cuman mengatakan itu, bahwa kalian dimasukin ke dalam pesantren lalu hafal-hafal ayat-ayat, jengkang-jengking sholat, tidak ada orang yang kuat sholat, Ustadz. Dan nggak usah diajarin begitu. Nggak semua orang mau melaksanakan sholat itu. Makanya anak-anak pesantren itu bandel, keras kepala, susah diatur di dalamnya. Kenapa? Ya memang ada beberapa anak yang cerdas dan pinter,
Tetapi untuk memahami lebih dalam bagaimana rohani orang itu berada di dalam Islam, kosong. Kiaimu aja begitu. Jangan-jangan pesantrenmu itu banyak ustadz nanti yang memperkosa santriwati. Ya, bagaimana ustadz? Sadar ustadz. Ngomong kayak begitu juga bisa ustadz. Islam yang utuh itu adalah dia rela diatur oleh agama Islam ini. Apapun yang disyariatkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh, hanya bersyahadat. Maka harus belajar. Makanya kalian dikumpulkan di pesantren Mu'allaf Center An-Naba ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kalian masuk Islamnya utuh. Dan nanti setelah masuk Islam utuh ini, tidak cukup hanya buat kalian saja mengamalkan agama Islam, tapi di pundak kalian ada amanah. Ada tanggung jawab untuk mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam, terutama kepada keluarga. Kira-kira siap tidak? Siap tidak? Islam yang utuh itu. Siap Ustadz, siap. Gampang itu Ustadz, kamu dulu. Sudah kamu ajak nggak saudara-saudaramu itu yang di Medan sana untuk mengikuti Islam kafah itu? Nggak bakalan. Lu cuman memanfaatkan kebaikan Islam itu, lalu kamu bangun itu pesantren, bangun yang akan menghasilkan uang sementara. Tetapi kehidupan kekal itu hanya ada dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus neraka. Kamu tinggalkan Yesus yang mengajarkan damai sukacita itu. Kamu tinggalkan hanya karena itu. Kita pernah debat di Bandung. Kamu bilang, oh Yesus membawa padang, kata kamu. Ayatnya itu. Ini loh ayatnya, dia sebutin ayatnya. Setelah saya baca ayatnya, itu bukan Yesus bawa pedang. Karena begitu tajamnya pembawaan Yesus itu, begitu tajamnya pengajaran Yesus itu, dan begitu jelasnya pengajaran itu, sehingga memisahkan orang tua dengan anak, saudara dengan adik, kakak, keluarga, mertua perempuan dengan menantu, itu akan berantem. Kenapa? Karena ikut Yesus. Kamu tahu nggak kenapa Kristen paling dibenci? Kenapa Hindu enggak? Kenapa Buddha enggak? Kenapa dibenci? Karena kalian menyembah Syaitan. Kami menyembah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang memastikan kita ikut Yesus pasti masuk surga. Gitu. Nah, Baban, Tuhan Yesus memberkati.